Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam semuanya. Di sini, video kali ini saya akan menjelaskan dan mensimulasikan, yaitu rangkaian dari bel pintu secara sederhana. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas saya, yaitu proyek ujian akhir praktikum elektronika analog. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu. Nama saya Winanda Reza Aulia dengan NIM akhir 019. Saya berasal dari kelas praktikum elektronika analog T2 Prodi S1 Teknik Biomedis Universitas Airlangga dengan dosen pembimbing Pak Franky Chandra Satria Arisgraha, STMT. Selanjutnya saya akan memberikan penjelasan terlebih dahulu tentang rangkaian bel. Pertama yaitu pengertian bel. Di sini pengertian bel saya ambil dua kutipan, yaitu menurut KBBI dan menurut Wikipedia. Yang pertama, menurut KBBI, bel merupakan alat yang dapat mengeluarkan bunyi dering karena bagiannya dapat digerakkan oleh listrik atau udara. Kedua, menurut Wikipedia, lonceng, genta, atau bel adalah suatu peralatan sederhana yang digunakan untuk menciptakan bunyi. Bentuknya biasanya adalah sebuah tabung dengan salah satu sisi yang terbuka dan bergema saat dipukul. Alat untuk memukul dapat berupa pemukul panjang yang digantung di dalam lonceng tersebut atau pemukul yang terpisah. Salah satu fungsi utama bel adalah untuk memperingatkan penghuni bahwa rumahnya tengah kedatangan tamu. Alat ini biasanya ditempatkan di dekat pintu masuk. Ketika seorang pengunjung menekan tombol tersebut, bel akan berdering dan penghuni akan segera keluar. Pengaplikasian bel di kehidupan sehari-hari ini yaitu pada saat bertamu. Nah, pada saat bertamu ini bel pada pintu rumah mempermudah tamu untuk memanggil tuan rumah agar segera keluar untuk menemui tamu. Jadi tamu tidak perlu berteriak atau mengetuk pintu untuk memanggil tuan rumahnya. Selanjutnya yaitu pada saat ada kurir paket. Nah, kurir paket ini pada saat ini pasti banyak banget kurir paket yang datang ke rumah karena pada saat pandemi ini orang-orang kebanyakan belanja online. Nah, bel rumah ini memudahkan kurir paket untuk memanggil customer-nya agar segera mengambil paketnya. Jadi kurir paket tidak perlu teriak-teriak untuk memanggil customer-nya. Baik, setelah pengertian yang saya jelaskan tadi, selanjutnya ada komponen yang dibutuhkan untuk menyusun rangkaian bel rumah sederhana ini, yaitu yang pertama ada dioda. Dioda ini memiliki fungsi yang unik, yaitu hanya dapat mengalirkan arus satu arah saja. Kalau menggunakan terminologi arus listrik, maka dikatakan terjadi aliran listrik dari sisi P ke sisi N. Dioda adalah sambungan bahan PN yang berfungsi terutama sebagai penyearah. Bahan tipe P menjadi sisi anoda, sedangkan bahan tipe N menjadi sisi katoda. Bergantung pada polaritas tegangan yang diberikan kepadanya, diode bisa berlaku sebagai sebuah saklar tertutup apabila bagian anoda mendapatkan tegangan positif, sedangkan bagian katodanya mendapatkan tegangan negatif. Berlaku sebagai saklar terbuka apabila bagian anoda mendapatkan tegangan negatif, sedangkan katoda mendapatkan tegangan positif. Selanjutnya, komponen yang dibutuhkan ada resistor. Resistor itu merupakan suatu komponen elektronika yang berfungsi untuk menghambat arus listrik dan juga salah satu komponen yang dipergunakan pada pembuatan bel pintu ini. Selanjutnya ada kapasitor. Kapasitor merupakan suatu komponen elektronika yang dapat menyimpan dan melepaskan muatan listrik atau energi listrik.
Kapasitor yang digunakan adalah kapasitor elektrostatis atau nonpolar dan kapasitor elektrolit atau polar. Umumnya, kapasitor-kapasitor polar bekerja pada tekanan DC dan kapasitor nonpolar bekerja pada tegangan AC. Selanjutnya, komponen yang dibutuhkan ada IC 555. IC 55 ini merupakan komponen dasar yang terdiri dari resistor, transistor, dan lain-lain. Salah satu contoh IC yaitu 555 multivibrator. IC merupakan sebuah sirkuit terpadu yang digunakan untuk berbagai pewaktu dan multivibrator. Spesifikasi ini merupakan tipe E555. Waktu atau timer 55 lainnya mungkin memiliki spesifikasi yang berbeda tergantung tingkat penggunaannya. IC NE555 memiliki 8 bit atau parking. Aplikasi utama IC NE555 digunakan sebagai timer atau pewaktu dengan operasi rangkaian stable dan push generator atau pembangkit pulsa dengan operasi rangkaian stable. Untuk komponen selanjutnya yaitu ada speaker. Speaker merupakan transducer yang mengubah sinyal elektrik ke frekuensi audio atau suara dengan cara menggetarkan komponennya yang berbentuk kabut. Pada dasarnya, speaker membawa sinyal elektrik dan mengubahnya kembali menjadi getaran untuk membuat gelombang suara. Komponen selanjutnya yang dibutuhkan power supply atau baterai. Lalu komponen terakhir ada push button atau saklar atau switch. Ini merupakan sebuah perangkat yang digunakan untuk memutuskan atau menyambungkan aliran listrik. Baik, tadi merupakan komponen yang akan dibutuhkan dalam rangkaian. Selanjutnya yaitu merupakan rangkaian elektronika analog dari berumah sederhana. Ini merupakan gambaran yang sudah saya bikin pada Proteus. Dapat dilihat ini merupakan push button, lalu dibutuhkan 4 resistor, lalu ada 2 buah dioda, ada 2 buah kapasitor elektrolit, ada 1 buah kapasitor non-polar, ada 1 buah IC 555, ada 1 buah speaker, dan 1 buah baterai atau power supply sebesar 12 volt. Baik, saya akan menjelaskan tentang rangkaian ini. Jadi, dari rangkaian yang telah saya buat, arus akan mengalir dimulai dari sumber tegangan dan menuju switch atau push button. Ketika switch atau push button ditutup, arus akan mengalir melalui dioda, di mana dioda berfungsi sebagai saklar tertutup karena diberikan bias maju. Arus akan terbagi 2 menuju dioda 1 dan dioda 2. Arus dari dioda 2 akan dialirkan menuju resistor 2 dan dilanjutkan menuju IC 555 dengan pin 7 dan pin 4. Pin 7 yang merupakan discharge berfungsi sebagai interval pewaktu bunyi nada, dan pin 4 adalah reset. Berbagai interval pewaktu dapat disela dengan memberikan pulsa reset 0 volt. Arus pada dioda 1 akan terbagi menjadi 3 menuju kapasitor polar atau elektrolit, resistor 4, dan IC 555 dengan pin 6. Kapasitor polar atau elektrolit adalah kapasitor yang mempunyai kutub. Arus yang melewati kapasitor polar dan resistor 4 akan menuju speaker probe positif. IC 555 pin 6 yang merupakan threshold menentukan akhir pewaktuan bunyi nada. IC 555 pin 6 disambungkan menuju speaker probe positif. Speaker probe negatif akan disambungkan dengan kapasitor 2 dan di-groundkan, serta probe negatif speaker akan disambungkan dengan sumber tegangan kutub negatif. Prinsip kerja dari bel 2 nada atau bel pintu ini, di mana sumber tegangan DC diberikan pada IC 555 yang berfungsi sebagai pewaktu nada, dan digunakan switch atau push button yang berfungsi sebagai pemilih nada tinggi, yaitu ketika switch posisi on atau push button ditekan, dan nada rendah ketika switch posisi off atau push button tidak ditekan.
Baik, untuk selanjutnya kita sudah berada di simulator Proteus. Di sini merupakan rangkaian yang telah saya bikin untuk bel rumah sederhananya. Sekarang kita akan mencoba untuk merun rangkaian tersebut. Apakah sudah sesuai dengan yang akan kita inginkan? Baik, saya akan merun. Saya akan stop. Pada saat menjalankan rangkaian tersebut, saya memencet atau menekan push buttonnya dan menghasilkan suara yang keluar dari speaker. Suara ini terdengar seperti 2 kali berbunyi yang bisa disebut 2 nada. Maka dapat disimpulkan dari praktikum ini, rangkaian untuk rumah sederhana ini sudah berhasil karena dari push button yang telah kita tekan tadi menghasilkan suara yang dikeluarkan oleh speaker. Baik, sekian penjelasan dan simulasi dari saya. Maaf apabila masih ada kesalahan dan kekurangan. Dimohon untuk kritik dan sarannya. Dan bisa juga untuk like video ini, share video ini agar bisa lebih bermanfaat, dan bisa subscribe juga untuk channel ini. Oke, see you on another video. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.